nggak perlu kita belajar marketing, nggak perlu kita cari klien, nggak perlu kita mikirin soal stok barang kita. Aku memposisikan forex itu untuk jembatan mencapai kekayaan lebih cepat. Itu ciri-ciri oknum, dia nggak bisa sebagai pekerja kontrak yang 9 to 5. Pas ada kesibukannya nggak bisa ditinggal. Ya, Setara kan dengan mahasiswa yang dia harus kuliah, atau bahkan siswa yang baru lulus dari SMA yang masih bingung nih. ya. Nah, dengan kacamata yang lu punya, kenapa lu memilih trading forex? Selamat datang semuanya di Trader Century bersama gua Rangga Aksana. Dan aku Novarian. Dimana kali ini Bro Ray, kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya sudah bukan jadi rahasia umum lagi ya. Apa ini? Semua mayoritas lah sudah tahu ya. Bahkan orang yang baru kenal pun biasanya sudah ngerti tentang kata-kata ini. Forex adalah sarana cepat kaya. Oke. Kalau aku mau sedikit ngerevisi ya. Revisi. Forex adalah sarana mencapai kekayaan, bukan sarana untuk cepat kaya. Oke. Karena apa? Cepat itu identik sama resiko yang semakin tinggi. Oke. Otomatis kalau resiko kita semakin tinggi, ya modal kita bakal cepat habis di situ. Sedangkan kalau yang Trader Century ini pegang, forex itu kita jalankan layaknya bisnis. Kita bisa jalankan secara konsisten. Sedangkan banyak orang yang mungkin nggak usah jauh-jauh, kita searching nih di YouTube forex gain berapa persen, pasti kan berapa ribu persen, berapa puluh ribu persen dalam waktu mungkin singkat, 1 bulan bahkan 1 minggu mungkin. Ketika kita minta untuk mengulang, apa bisa? Sedangkan forex ini niatnya untuk mengembangkan modal kita, ya gak usah lah sampai berapa ribu persen, 5% per bulan, 3% per bulan, tapi itu konsisten, bisa kita ulangi terus menerus. Itu ada yang namanya compounding interest. Jadi misal nih, Bro Rangga punya uang, anggaplah mungkin 50 juta 50 juta, Bro Rangga dalam 1 tahun bisa menghasilkan 30%. Selama 10 tahun, Bro Rangga compounding selama 10 tahun itu, sandingkan sama 50 juta yang nggak pernah diapa-apain, hasilnya jauh lebih beda. Oke, itu tadi kalau sandingannya dengan uang yang nggak diapa-apain. Ya. Tapi gue pengen lebih dalam lagi nih nyandinginnya, Oke. yang lebih setara gitu kan. Kan tadi lo bilang, dan kita semua tahu ya, tentang trader forex ini membisniskan sistem forex. Nah, artinya kita kaitin dan sandingin juga dengan bisnis. Sama bisnis. Oke. Nah, coba sandingin bisnis biasa, bukan biasa, bisnis retail pada umumnya lah, dengan bisnis forex, trader retail, trader forex. Menurut lu sendiri gimana? Kalau aku ngerasa trading forex ini bisnis yang bisa dibilang lebih efektif ya. Kenapa? Bisa menghemat waktu, nggak perlu kita belajar marketing, nggak perlu kita cari klien, nggak perlu kita mikirin soal stok barang kita. Kalau forex itu semua nggak ada. Efisien. Kenapa? Kalau forex ini sistemnya kita memang capek di awal. Kita riset metode kita sendiri kayak gimana. Misal nih, aku mau memanfaatkan breakout, tapi pola breakout yang kayak gimana yang bisa profitable menurut aku. Dari situ kita coba nih, ya nggak usah lah kita mikir, wah ini nama metodenya apa, nama metodenya yang B kayak gimana, nggak perlu. Cukup kita backtest sesuai ide kita di awal. Misal nih, sekedar candle jejer aja, berapa banyak. Setelah itu kita buat metode, ambil buy-nya atau sell-nya di mana, stop loss-nya di TP-nya di mana. Dari situ kita backtest selama beberapa tahun ke belakang. Misalkan hasilnya bagus, secara risk reward bagus, secara win rate bagus, drawdown pun nggak terlalu dalam. Udah dari situ kita jalankan. Kalau kita bisa nyaman, udah tinggal diterusin aja. Ketika pola di market itu muncul, tinggal transaksi. Begitu doang udah jadi trader. Benar. Hanya seperti itu. Yang artinya kalau misalkan
bingung metode di awal, ya tinggal di search aja di Google. Metode itu apa gitu kan. Misalkan nih pola candlestick sesimpel-simpel mungkin doji atau dan lain-lainnya, tinggal kita pikirkan gimana ya cara kita masuk dan cara kita keluar. Nggak masuk doang tapi bingung nanti exitnya di mana. Nah, setelah itu kita nggak perlu mikirin lagi ekspansinya kalau dalam bisnis retail. Contoh misalnya ekspansi di bisnis retail kan ada dua sepengetahuan gue ya. Ada yang dia ekspansi secara dia buka produk baru, ada yang dia buka cabang misalkan, simpelnya. Otomatis kalau kita buka cabang baru, otomatis kan ada cost besar yang untuk membangun cabang baru. Kalau kita mau jualan produk baru, kita juga harus riset, aman nggak nih? Misalkan, memang sih riset nggak butuh modal besar misalkan. Tapi ketika kita mau jualan barang yang baru, otomatis kan ada modal yang dikeluarkan juga. Sedangkan kalau forex, tinggal kalau kita mau ekspansi ada dua cara. Tinggal kita mau metode yang sudah ada tadi dicoba ke pair yang lain, atau yang kedua kita coba di pair yang sama kita buat metode yang baru. Udah sekedar itu. Nanti tinggal looping lagi setelah hasil data backtestnya bagus, tinggal kita forward test atau resikonya udah jalankan. Nggak ada modal yang harus keluar lagi. Itu sih. Effortnya pun lebih efisien, lebih banyak di awal doang. Sedangkan perbandingannya adalah yang lainnya mungkin harus keluar banyak cost dulu, belum lagi harus ngatur karyawan. Probabilitas untuk karyawan nakal masih ada. Sedangkan ini kita handle sendiri. Pun kalau memang kita mau ngebisnisin juga tetap ada yang namanya programmer ya, kita bisa minta bantuan ke mereka tuh. Misalnya kita udah punya metode baku, pokoknya doji besarnya segini, ekornya segini misalkan lah, seribet itu misalkan. Tapi baku, ketika muncul candlestick doji, udah tinggal kita mau memanfaatkan kayak gimana kan yang awalnya. Tinggal kita minta programmer untuk settingkan, buatkan aku robot dengan metode kayak gini, coba di backtest hasilnya bagus sama enggak. Kalau memang bagus secara EA-nya bisa dijalankan. Yang artinya self-employed bisa sebagai trader. Itu kita ngertinya sama contoh aja pedagang nasi goreng keliling, itu self-employed kan, atau orang yang masih belum bisa meninggalkan bisnisnya. Sesimpel itu namanya self-employed. Sama kayak kita trading kan, masih belum ada, ya nggak bisa jalan sendiri lah ya kan. Dan ketika kita mau jadi pembisnis juga sudah bisa juga. Ada yang itu tadi tuh sistem yang bakal kita minta bantuan ke programmer, yang mana kita itu sebenarnya atur sendiri mau jadi apa di forex ini. Kita menentukan resikonya seburuk apa, sebesar apa juga dari kita sendiri. Bukan dari orang lain, nggak berpatok ke orang lain. Itu letak keindahannya. Nah, tapi Bore, gua pingin tahu juga. Ini kalau misalkan lu yang jadi bukan orang lain lu yang jadi mahasiswa contohnya. Mahasiswa yang fresh graduate atau masih mahasiswa boleh, yang mana ada kesibukan juga. Ataupun lu sebagai pekerja kontrak yang 9 to 5, masih ada kesibukannya nggak bisa ditinggal. Setara kan dengan mahasiswa yang dia harus kuliah, atau bahkan siswa yang baru lulus dari SMA yang masih bingung nih. Nah, dengan kacamata yang lu punya, kenapa lu memilih trading forex? Karena secara waktu bisa lebih efisien, dan ketika memang sudah menemukan metodenya, udah tinggal jalankan dan looping, tinggal nunggu memang polanya keluar sesuai metodeku sendiri, tinggal dijalankan. Nggak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu di situ. Memang riset di awalnya butuh banyak waktu, tapi ketika kita udah punya metodenya, ya kita tinggal jalanin. Dibandingkan kalau aku pribadi, misal nih, aku seorang employee yang punya gaji anggaplah mungkin 10 juta, aku bisa saving 40% mungkin. Aku pengen buka misalnya franchise kan sekarang juga ya. Kalau franchise makanan mungkin itu bisa puluhan juta. Aku kumpulin modalnya, misalkan aku sudah dapat, misalnya nih franchise-nya 50 juta. 50 juta, otomatis kalau aku udah punya franchise harus punya karyawan dong. Karena aku sebagai
karyawan ya pulang kerja ya bisa aja. Tapi kan ada peluang ketika siang itu yang memang sebenarnya ada pembeli misalkan gitu. Akhirnya aku harus bayar karyawan, kosnya nambah lagi. Belum lagi mikirkan soal bahannya kayak gitu. Sedangkan kalau aku di trading forex memang sama-sama butuh modal, tapi dari modal yang ada ini dan waktu yang diluangkan, waktunya bisa lebih efisien. Kalau dari Bro Rangga sendiri gimana? Dari penjelasanku tadi membandingkan forex sama bisnis retail lainnya ya, bisa dibilang gimana? Kalau gue sendiri sih ya, tapi ini gue posisikan sebagai orang awam ya. Ya. Anggap aja gue punya duit 50 juta, ya. Apapun itu deh. Gimana pun caranya gue punya duit 5 juta nih, 50 juta, sorry. Ya. Gue bakal riset dulu. Entah apapun yang ada di internet, ya kan, termasuk forex juga. Karena gue nggak mau meresikukan uang gue yang gue punya nih 50 juta ini terhadap sesuatu yang gue nggak ngerti. Benar. Karena itu adalah resiko tertinggi. Apapun bisnisnya, lu nggak ngerti, lu asal jalan, apa bedanya sama gambling? Ya. Jadi sebenarnya yang penting itu teman-teman pelajari dulu. Kalau memang kan ya masing-masing orang beda-beda. Ada yang memang cocoknya di bisnis retail, ada yang cocoknya mungkin di trading forex. Jadi nggak usah punya skeptis dulu, pelajari dulu. Oh ternyata forex itu kayak gini. Kalau memang cocok, oke. Trader Sanuri bisa bimbing teman-teman. Gua lanjut dulu kali ya. Oke. Jadi anggap aja gue masih tahap riset nih. Ya, anggap aja waktu itu gue juga ngeriset tentang forex. Ya kan. Sesimpel ini anggap aja gue juga punya kesibukan lah ya. Gue cari yang paling efisien, manusia. Ya, normal kan. Cari yang paling efisien. Gue nggak langsung meresikukan semua yang gue punya. Ya kan. Kalau duit gue cuma 50 pun nggak gue taruh semua. Gue bakal ada yang namanya perbandingan. Contoh ada franchise tadi ya. Gue bakal ngebandingin tuh cost per tahunnya dan lain sebagainya yang harus gue keluarin dan apa yang harus gue lakuin. Gitu. Lalu gue bandingin nih dengan bisnis-bisnis lainnya termasuk forex. Kalau memang hal yang gue keluarin ini lebih sedikit dan efeknya jangan lebih deh, sama. Kenapa gue nggak pilih yang lebih mudah? Benar. Gitu loh. Dari situ itu juga sebenarnya kita sudah mulai kan. Kita udah nyemplung secara perlahan. Keputusannya nanti dulu aja. Cocok enggak? Nah, kalau memang ngebahas soal forex sarana cepat kaya, kira-kira kita ada kesamaan bro deh. Gimana? Kalau lu tadi bilangnya setuju dengan forex ini sarana untuk menjemput kekayaan. Benar. Gua lebih ke forex ini sarana menuju kekayaan secara simple, gitu loh. Dengan cara yang simple. Oh lebih mudah maksudnya. Lebih mudah. Effortnya juga effort gimana sih? Ya kan fisik yang model gimana juga. Nah gitu loh. Yang penting jangan malas. Maksudnya jangan malas apa? Jangan malas riset, jangan malas untuk backtest. Nah, supaya apa? Kita pun yang udah punya metode, kita udah jalankan, tetap kita juga backtest hal-hal yang baru. Kita coba-coba. Ya namanya penyempurnaan, penelitian lah kasarannya ya. Penelitian mana sih yang ada berhenti stop di situ aja. Namanya juga manusia. Sudah dapat 10 minta 20. Gitu. Nah, tapi kan ini konteksnya bisnis. Konteksnya bisnis. Bagus, sama. Nah, di sisi lain juga kalau misalkan kita berpatok dengan sarana cepat kaya, menurut gua gini, setiap manusia ini punya pikirannya masing-masing lah ya. Benar. Cepatnya yang seberapa dulu, kayanya yang seberapa juga. Kebetulan kalau gua sandinginnya sama, nggak usah jauh-jauh deh, sama pekerjaan yang ada di Indonesia dulu. Mayoritas dulu aja deh, dengan skill yang fresh graduate, dan pengalaman yang gini deh, rata-rata di Indonesia ini mengutamakan pengalaman atau ijazah. Itu dulu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan nggak usah nunggu selesai kuliah, gua baru lulus SMA, ya kan? Itu kan otomatis gua masih fresh graduate, pengalaman juga masih minim. Rata-rata begitu orang-orang. Yang artinya kalau kita sandingkan dengan perjalanan employee lainnya lah ya, untuk menuju ke fase manajer itu berapa puluh tahun. Sedangkan kalau kita fokus ke compounding dengan apa yang kita punya ya.
walaupun kita karyawan juga misalkan, kita employee juga nih, itu tuh jauh lebih cepat dengan employee yang benar-benar ya udah pendapatan dari sini doang. Jadi ya itu, trading forex itu kan memang tetap butuh modal. Iya. Makanya teman-teman kalau bisa, bukan kalau bisa sih, harus malah punya income terlebih dahulu. Setelah mengumpulkan modal, sama kayak kita berbisnis kan, kita nggak mungkin kita jalan tiba-tiba nggak ada modal. Kecuali splinter apa dia bisa nge-pitching investor-investor kan, pasti kan awalnya dia harus punya modal. Dari employee ini kan rata-rata kebanyakan mikir, aku kerja sampai umur sekian, hasil tabunganku aku coba buka bisnis apa, nah kayak gitu. Nah, forex ini bisa jadi lirikan lah untuk kayaknya forex ini layak dicoba gitu. Nah, tempatnya itu di situ. Aku mau posisikan forex itu untuk jembatan mencapai kekayaan lebih cepat dan lebih efisien. Kayak gitu. Jadi cepatnya seberapa dulu, tetap butuh proses. Jadi kalau misalkan kita sandingkan, baru itu ada kata cepat. Cuman kalau kita berpatok sehari, 1000%, sebulan 10.000%, sebulan 5.000%, wah itu 99% oknum tuh ya. Nah, coba suruh ulangi lagi selama setahun, bisa nggak menghasilkan seperti itu? Nah, itu ciri-ciri oknum. Dia nggak bisa, walaupun dia berhasil nih, walaupun dia berhasil 1000% sehari, dia nggak bisa ngulang. Udah indikasi, ya kan? Ya. Karena dia cacing-cacing naga-naga. Ya. Yang mana kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton silahkan nonton ya di video sebelumnya. Jadi kalau memang berpatok cepat bisa lebih cepat. Berpatok dengan hasilnya juga harus ada sandingannya dulu dengan yang mana ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Tapi untuk teman-teman kalau misalkan mau berbicara langsung, mau konsultasi, atau mau gabung dengan teman-teman lainnya, feel free untuk cek deskripsi. Di sana ada komunitas kami di Discord ya. Misalnya teman-teman memang wah aku awam banget, tapi nggak skeptis kayak awal aku bilang tadi, memang mau belajar misalnya, tapi ragu analisanya bener apa salah kayak gitu ya, cara buat metode itu kayak gimana, itu bisa di komunitas kita. Nah, karena lu nggak tahu apa-apa, lu udah denial, itu ciri-ciri orang bego. Jadi kalau nggak tahu apa-apa belajar dulu aja. Kalau memang pingin tahu, kalau nggak pingin tahu ya sudah. Kan tahu nggak harus cocok atau sekedar nambah wawasan aja. Dan itu baik juga untuk nambah ilmu teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu video kali ini. Saya Rangga Aksana dan aku Noverehan. Let's grow together and see you at the next time.